Kali ini aku bakal coba setting mikrotik, tapi di sini aku bakal pakai AI dan AI ini kita gunakan untuk pertama mungkin setting bisa ya, apalagi untuk diagnosa, untuk memecahkan masalah di mikrotik mungkin lebih bagus lagi ya, karena kalau setting sebenarnya kita bisa sendiri, tapi kalau misalnya nanti ada settingan banyak kayak mau memasukkan address list atau memasukkan raw yang banyak ya, pot-pot game kita bisa pakai AI ini. Contohnya kayak gini, di sekarang saya mau setting mikrotik saya di Eder 2 ya, ini adalah Eder 2. Header 2 ini saya akan coba untuk setting konfigurasi prioritas game. Oke, jadi langsung aja. Di sini saya coba konekkan dulu ya dan saya coba chat dulu. Halo. Mikrofon AI. Ya, coba kayak chat terlebih dahulu. Sebenarnya dia memeriksa router karena routernya udah saya terhubung dan saya juga udah koneksikan ke mikrotik ke AI-nya ditambah router ini. Yap, ya ini tahu ya nama saya. Oke, sekarang saya akan coba minta settingan prioritas. Kita akan coba minta seperti ini untuk ke Ether 2. Oke, di sini dia udah ngasih scriptnya atau settingannya, cuman di sini IP-nya dia salah yang nggak dibaca dulu. Coba gini dulu lah, ubah IP-nya untuk Ether 2 ini, cek aja IP address-nya berapa. Sesuaikan dengan Ether 2. Sebenarnya Ether 2 bisa kita kasih langsung, cuman kita coba minta nya kayak gini ya. Ether 2 di sini IP-nya 10.20.50 ya. Oke, di sini AI-nya udah ngasih dan yap, IP-nya udah disesuaikan. Ini IP Ether 2 ya. Saya tidak ngasih IP karena dia udah ngebaca mikrotiknya. Sekarang kita bisa terapkan dulu, tapi setelah diterapkan kita juga harus cek ya settingannya kayak gimana. Nah, maksudnya dicek gini bukan berarti AI-nya salah, tapi kita sambil belajar juga fungsinya. Nah, untuk kalian tahu fungsi-fungsi kayak gitu, sebenarnya saya juga udah pernah bikin sebuah ebook ya. Kalian ke website microfan.site aja, atau gak klik link yang ada di bio. Kalau di TikTok, kalau di YouTube kalian bisa ke website microfan.site atau website AI-nya. Di paling bawah ini saya ada ebook yang bisa kalian pelajari ya. Nah, ini ada ebook yang bisa nanti kalian pelajari, ada 77 bab ya. Ini dia ngebahas fungsi-fungsi yang ada di mikrotik. Ya, fungsi-fungsinya tidak cara setting, tidak step by step setting, tapi fungsi-fungsi yang ada di mikrotik setiap fitur itu dibahasnya di ebook ini. Oke. Oke, jadi lanjut lagi aja gitu lagi aja ya. Kita di sini akan coba terapkan aja. Sebenarnya kita bisa langsung terapkan di sini ke mikrotik ya. Nah, di firewall di sini Mangle saya belum ada settingan, di RAW juga gak ada ya, karena nanti dia akan masuk ke RAW ya. Kalau kita tadi lihat di sini dia ke rules RAW address list lokal ya, dia bikin address list lokal, terus juga Mangle dan juga simple queue. Nah, semua ini kayaknya saya belum ada settingan-settingan deh ya. Di sini belum ada settingan apa-apa, jadi kita akan coba terapkan. Kalau misalnya nanti diterapkan gak bisa, kita bisa copy paste aja ya. Kita coba terapkan ke routernya atau ke mikrotiknya. Nah, ini ya, dia berhenti di target komen yang 8. Sebenarnya untuk yang selebihnya dia udah masuk ya. Jadi dia udah masuk. Di sini kita lihat juga, nah di Mangle juga di sini udah masuk. Tuh, raw-nya juga di sini udah masuk, cuman di bagian 8 berarti yang 8 ini yang terakhir adalah simple queue. Oh ya, ini simple queue-nya coba kita copy aja ya. Kita coba copy aja untuk simple queue-nya, kita masukkan ke terminal aja langsung. Oh, di sini ada satu yang nggak sesuai nih. Nah, harusnya target seperti ini ya. Kayaknya dia salah nge-config. Sebenarnya kita bisa minta config ulang ya, atau ini error gitu. Tapi ya saya perbaikin aja karena udah kelihatan salahnya di mana. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu fungsi-fungsi kayak gini, jadi ketika ada error simple kayak ini gak perlu kita nanya lagi ke AI. Karena itu simple, gak perlu kita tanya lagi ya. Ya, kita kirim dan ya udah berhasil. Dan juga di queue harusnya di sini udah ketambah. Nah, ini udah ketambah ya. Dan yap, udah kayak gitu aja. Dan kalau kita bedah juga settingannya di sini ya. Pertama dia menggunakan RAW, dia pakai RAW di sini untuk settingannya. Saya coba perkecil aja seperti ini, perbesar biar nanti kelihatan. Nah, di sini dia settingannya menggunakan RAW, ada TCPML, UDPML, TCPFF, UDPFF. Memang seperti ini. Dan kalau kita lihat diklik juga di bagian general, dia menggunakan pre-routing IP lokal yang ke IP lokal yang tujuannya ke port ini, yaitu port game TCPML-nya.
Di advance gak ada, action gak ada. Nah di sini dia akan add destination to address list. Jadi dia akan diarahkan ke address list, yaitu ke sini. Nah di IP game lokal nanti ketika ada traffic di sini dia akan muncul. Cuman karena memang tidak ada traffic yang jalan, jadi nggak muncul di sininya ya. Cuman yang lokal aja. Kalau lokal ini buat IP lokal client yang Eder 2. Ya, sama untuk settingan yang lainnya juga seperti itu. Terus kalau kita cek di Mengal di sini ada di MAC connection paling atas dulu. Dia menggunakan pre-routing ya IP lokal yang tujuannya ke game ya. Tujuannya ke game, ini actionnya dia akan ditandai koneksinya menjadi koneksi game ya, seperti itu. Terus di bawahnya juga ada MAC paket ya, MAC paket ini dia forward, jadi yang lewat aja di MikroTik. Nah, terus diambillah yang lewatnya itu yang dari koneksi game ya, MAC connection game. Tindakan yang diambil adalah menandai paketnya, lalu di sini kasih nama paketnya paket game. Nah, ketika udah ditandai seperti ini, barulah bisa ditarik ke queue ya atau simple queue. Kalau kita klik di queue di simple queue, kalau kita klik di sini kan ada traffic game, kita klik. Di sini traffic game targetnya udah betul, max limitnya sebenarnya ini bisa kita sesuaikan dengan MikroTik kalian atau dengan jaringan ISP kalian ya. Jadi tidak mungkin 100 juga. Kecuali kalau misalnya di bawah 100 atau di atas 100 ini sesuaikan aja. Semuanya lebih kecil di angka 20 atau 10 MB juga cukup. Terus di bagian advance di sini, nah paket game akan ditarik ke sini, prioritasnya nomor satu dan di sini menggunakan PCK upload dan juga PCK download ya. Seperti itu. Sebenarnya ini kita bisa menggunakannya di pot small ya. Kalau misalnya PCK ini kurang efektif, kita bisa menggunakan di pot small atau PPPO ya. Kalau misalnya mau pakai PCK juga tidak apa-apa. Nah, jadi udah settingannya sebenarnya tidak ada yang salah. Memang seperti itu untuk cara setting prioritas sebuah game. Tangkap karena game ini dia tidak ada sebuah domain, adanya sebuah pot, jadi kita nangkapnya dari potnya dulu, jalur potnya dulu yang IP lokal yang tujuannya ke pot ini akan ditandai koneksinya ke address list. Nah, jadi kayak gitu cara menggunakan Microfan AI untuk kita setting ya. Jadi di sini kita gunakan sebagai alat bantu kita aja tools, apalagi kalau nanti ada settingan yang banyak kayak misalnya kita butuh load balance atau biasanya saya pakai itu untuk yang namanya menambah address list. Karena kalau kita nambah address ini kalau satu-satu lumayan pegel ya. Kalau satu-satu lumayan pegel, jadi saya bisa pakai AI ini untuk membuat address list yang banyak ya. Jadi kayak gitu. Kalau kalian mau pakai AI Microfan-nya, kalian tinggal ke websitenya aja, microfan.site ini ya. Di sini juga kalian bisa order ebooknya untuk kalian belajar. Oh ya, sedikit saya akan spill untuk ebooknya dulu ya. Nah, untuk ebooknya sendiri ini seperti ini, ada banyak bab yang bisa kalian baca dan kalau kita baca di sini yang Q tipe ya, kita baca yang PCK ini. Di sini nanti kalian akan mendapatkan halamannya itu seperti ini. Jadi di sini ke fungsi-fungsinya, classifier yang ada di fitur PCK apa, bersegala macam ya. Intinya ini membahas fungsi-fungsi yang ada di MikroTik. Jadi nantinya kalian akan lebih mudah tahu fungsi-fungsinya. Karena ketika kita udah setting menggunakan AI, kita yang penting tahu fungsinya ya. Jadi kita ngarahin AI-nya jadi benar gitu. Jadi gak salah karena kita udah tahu fungsi-fungsi di MikroTik.